kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa pada mengucapkan masing-masing berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu absensi, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke. Anak-anak Ibu, apakah pertemuan sebelumnya materi kita tentang apa? Konsep peluang. Ya. Ibu boleh dijelaskan apa itu konsep peluang? Oke. Konsep peluang itu adalah ukuran seberapa mungkin suatu kejadian itu terjadi. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang kombinasi dalam peluang. Tapi sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, yang dimana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu harapkan anak-anak Ibu pada akhir pembelajaran dapat menerapkan konsep kombinasi dalam menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Adapun manfaat dalam pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak Ibu dapat mengimplementasikan kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kita hari ini adalah kombinasi dalam peluang. Sebelum itu Ibu bertanya, apakah kombinasi dan peluang itu adalah hal yang sama? Apakah kombinasi dan peluang itu merupakan hal yang sama? Beda. Kayaknya. Ya, Bu. Kenapa? Jawabannya seperti itu? Ya. Kombinasi dan peluang itu merupakan hal yang berbeda karena kombinasi itu adalah cara untuk menghitung banyaknya cara memilih objek dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan urutan. Sedangkan peluang itu sendiri adalah ukuran seberapa mungkin suatu kejadian itu terjadi. Nah, kombinasi ini digunakan dalam perhitungan peluang, tetapi keduanya adalah memiliki konsep yang berbeda. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Lanjut. Seterusnya, apa hubungan antara kombinasi dan peluang? Ada yang bisa jawab? Lanjut. Kombinasi itu main. Hubungan antara kombinasi dan peluang dapat dijelaskan melalui konsep yang berkaitan, yaitu konsep probabilitas. Karena ketika kita menghitung peluang suatu peristiwa terjadi, kita seringkali menggunakan konsep kombinasi untuk menentukan jumlah cara yang mungkin dalam memilih objek yang memiliki kriteria tertentu. Jadi dalam hal ini, jumlah hasil yang mungkin dan jumlah hasil yang diinginkan menjadi hubungan antara konteks peluang dan juga kombinasi. Nah, bagus sekali jawabannya, Mai. Apa hubungan antara kombinasi dan peluang? Nah, kombinasi ini dapat digunakan untuk menghitung banyaknya cara yang mungkin terjadi dalam suatu peristiwa yang kemudian dapat digunakan untuk menghitung peluang. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kombinasi dalam peluang itu adalah cara memilih objek dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan urutan. Nah, selanjutnya, adapun ciri-ciri dari kombinasi itu dapat dilihat. Yang pertama itu tidak memperhatikan urutannya. Artinya itu perbedaan susunan itu tidak berpengaruh, seperti susunan A B itu sama dengan BA. Nah, hal ini adalah yang tak sama dan tidak, itu menandakan tidak memperhatikan urutan. Kemudian yang kedua itu pilihan tanpa pengulangan. Nah, dalam artian setiap objek hanya dapat dipilih sekali. Contohnya itu dalam memilih dua orang dalam satu tim yang berisikan 3 orang. Hal ini berarti tidak terjadi pengulangan. Selanjutnya itu rumus kombinasi, yaitu J n R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang F faktorial, yang dimana itu J melambangkan kombinasi, dan kemudian N jumlah anggota himpunan, dan R objek yang harus dipilih. Kemudian selanjutnya anak-anak Ibu, di sini ada suatu permasalahan
tolong diamati gambar yang ada. Dan ada pertanyaan. Terdapat 4 buah gelas cat dengan warna hijau yang dilambangkan dengan H, biru B, merah M, dan kuning K. Akan dicampur menghasilkan warna lain. Nah, tentukan banyak cara mencampur cat jika mencampur 2 warna dari 4 warna berbeda. Apakah ada yang mau membantu Ibu menjawab? Untuk menjawab pertanyaan ini, yang tadi rumusnya adalah C R N sama dengan N faktorial per R faktorial dikali M kurang R faktorial. Sebelum itu kita buat diketahui N-nya sama dengan 4 buah gelas cat dan R-nya itu objek yang harus dipilih itu yaitu 2 buah cat. Kita masukkan ke dalam rumus, itu C 42 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 dikurang 2 faktorial. 4 faktorial itu berapa? 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 2 faktorial 2 dikali 1 dikali 4 dikurang 2 faktorial 2 faktorial yang 2 kali 1 sama dengan dibagi habis jadi 12 per 2 sama dengan 6. Terdapat 6 cara untuk mencampur cat jika mencampur 2 warna dari 4 warna yang tersedia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Selanjutnya jawabannya. Di sini Ibu ada LKPD. Sebelum itu Ibu membagikan kalian beberapa kelompok yang terdiri 2 atau 3 orang. Di sini terdapat beberapa soal atau permasalahan di mana nantinya di akhir akan perwakilan kelompok nomor 1 presentasikannya. Oke, di kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Boleh dibuka dan dipahami terlebih dahulu. Apakah ada yang bertanya terkait LKPD-nya? Waktu pengerjaan LKPD itu 10 menit Ibu beri. Nanti jika ada yang mau ditanyakan boleh bertanya sama saya. Silakan dikerjakan.
kan Kak ini Nurjana yang kemarin lagi Bu. Soalnya ini pertama kartu. Mau belajar Bu. Ya, enggak apa. Iya Bu. Sudah selesai? Main? Sudah selesai main? Dikit lagi Bu. Sudah Bu. Pintar ya Bu. Sudah Bu. Apakah sudah selesai? Tiga sudah selesai? Karena sudah selesai, Ibu akan memanggil satu perwakilan kelompok untuk meneruskan ke depan dan mempresentasikannya. Mau ada yang mengajukan diri? Gimana? Mau silakan maju ke depan.
Bu. Kan diketahui dari soalnya ada 4 buah gelas cat, yaitu yang hijau dilambangkan dengan huruf H, yang biru dilambangkan huruf B, yang merah dilambangkan huruf M, yang kuning dilambangkan huruf K. Yang di kotak yang pertama itu yang ditanya adalah berapa banyak cara untuk mencampurkan satu warna dari 4 warna yang diketahui tadi. Jadi kalau dari rumusnya tadi berarti 4 faktorial per 1 dikali 4 dikurang 1 faktorial, sehingga dihasilkan ada 4 cara untuk mencampur satu warna dari 4 warna yang diketahui tadi. Terus untuk yang kedua yang ditanya itu mencampur 2 warna dari 4 warna yang diketahui. Jadi kalau sesuai rumus berarti 4 faktorial per 2 dikali 4 dikurang 2 faktorial, sehingga didapatkan ada 6 cara. Lalu yang ketiga mencampur 3 warna dari 4 warna. Kalau dari rumusnya berarti 4 faktorial per 3 dikali 4 dikurang 3 faktorial, sehingga didapatkan hasilnya 24 per 3, yaitu ada 8 cara untuk mencampur 3 warna dari 4 warna yang diketahui tadi. Terima kasih Terima kasih Bu. Kelompok lain apakah ada jawaban yang berbeda? Tidak, Bu. Sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baik. Karena berhubung pengerjaan KPD kita telah selesai dan ini sudah di penghujung pembelajaran kita hari ini, apakah anak-anak ibu bisa menarik kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Baik. Tidak memperhatikan ya. Oke. Pembelajaran kita hari ini adalah kombinasi dalam peluang. Nah, kombinasi itu sendiri definisinya tadi apa? Kombinasi itu adalah cara untuk menghitung banyak cara memilih objek dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan urutan. Ada beberapa aplikasi kombinasi dalam kehidupan nyata. Yang pertama itu di bidang pendidikan. Nah, contoh aplikasinya itu memilih tim debat dari sejumlah siswa. Kemudian di bidang olahraga, contoh aplikasinya itu membentuk susunan tim tanpa memperhatikan posisi. Yang ketiga itu pada bidang statistika, contoh aplikasi itu menghitung peluang suatu kejadian. Yang keempat itu informatika, contoh aplikasi yang dimana membuat kombinasi password tanpa memperhatikan urutan. Nah, kemudian itu di bisnis, contoh aplikasinya itu menentukan pilihan produk dari beberapa opsi itu. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita memberikan aplaus buat pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas ketersediaannya pada hari ini. Dan sebelum itu kita menuntut dalam doa kepada ketua kelas. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita berdoa mendoakan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Tugasnya nggak ada. Dadah dulu guys. Kami mau PR. Dadah. Kali ini mau PR, Bu. PR-nya nggak ada. Memang gak ada PR kalian. Baik ibunya hari ini. Sini, Pak Ipa.